Alhamdulillahi wassalatu bil huda wa dinil haq ila dini kulli kama billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasulullah nabi abada Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man ittaqa amma ba'd faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, satu bentuk pujian dan rasa syukur kita 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, 4 bulan 9 hari menuju bulan suci Ramadan. Tak henti-hentinya hati mengimbau untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai akhir ayat kita senantiasa menjadi orang yang muslim, mukmin dan muttaqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dengan hadirnya kita di tempat ini, itu menandakan kita sudah mengangkat derajat kita untuk menjadi golongan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati fi yaumil jum'ah fas'au ila dzikri wa dzarul bay' dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, dan demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang karena beliau kita mendapatkan begitu banyak kemuliaan menjadi umat yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di akhir ayat Rasulullah menanyakan kepada malaikat maut yang akan mencabut nyawa beliau, bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Kata malaikat maut, umatkulah yang pertama akan masuk ke dalam surga. Barulah Rasulullah SAW lega. Sehingga Rasulullah merasa cukup, merasa puas, karena umatnya lah yang pertama akan masuk surga. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 disebutkan, wasari bila maghfiratin min rabbil jannatul arsallahu liddatil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang demikianlah untuk disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hadis Jumat hari ini mengangkat tema untuk Jumat kita, yakni bersegera, wasari, bersegera meningkatkan ketakwaan. Jangan pernah menunda-nunda. Dalam tafsir surah Ali Imran ayat 133, para mufassirin, para ahli tafsir menjelaskan ada 5 yang tidak boleh ditunda, disegerakan, bersegera, cepat-cepat. Bedanya bersegera dengan tergesa-gesa. Cepat-cepatlah engkau supaya engkau tidak tergesa-gesa. Cepat-cepat itu datangnya dari Allah, sedangkan tergesa-gesa datangnya dari setan. Makanya kita diminta untuk bersegera, cepat, jangan tunda, cepat. Ada 5 yang harus disegerakan. Yang pertama, segeralah salat, jangan tunda salat. Fawailul lil musallin, kecelakaan orang yang menunda, meremehkan, memandang enteng salat, lebih mendahulukan urusannya daripada salat. Jangan tunda salat, segera salat. Yang pertama diperiksa di hari kemudian adalah salat.
As-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Kalau diibaratkan tiang, maka runtuhlah agama kita kalau kita tidak mendirikan sholat. Dan pertama diperiksa adalah sholat. Kalau tidak ada sholatnya, maka dicarilah sholat sunnatnya. Dimasukkanlah di neraka Zabaniyah. Maaf, ada malaikat Zabaniyah di neraka Zagar dimasukkan. Tapi khusus dia melelehkan sholat, neraka Wail. Bayangkan khusus sholat ada dua neraka. Neraka Zagar bagi yang tidak sholat, neraka Wail bagi yang menunda sholat. Menunda sholat saja disiksa, apalagi tidak sholat sama sekali. Sholat adalah tiang agama dan menjadi kewajiban untuk umat Islam yang telah akil dan balik. Maka keutamaan bersegera melaksanakan sholat. Ingat, sholatlah di awal waktu, engkau akan diridai, kata Allah. Kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menegaskan, orang yang salat di awal waktu akan mendapatkan ridho Allah. Dan orang yang sholat di tengah-tengah waktu, di pertengahan waktu, maka akan dirahmati oleh Allah. Namun orang yang sholat di akhir waktu, maka semoga mendapatkan ampunan dari Allah. Semoga mendapatkan ampunan dari Allah. Salat subuh itu waktunya mulai terbitnya fajar hingga subuh, 1 jam 20 menit waktunya. Jadi 1 jam 20 menit. Jadi jam 4 lewat 6, berarti sampai hampir jam 5, jam setengah 6. Jadi batasnya sampai setengah 6. Duhur, matahari tengah-tengah, geser sedikit, berarti sudah masuk waktu duhur. Sampai kapan? Sampai bayangan itu sama dengan bendanya, berarti waktu asar sudah masuk. Waktu asar sampai kapan? Dari bayangan sejajar sampai datangnya mega merah. Sudah datang mega merah, masuklah waktu maghrib. Waktu maghrib kapan? Hilang mega merah sampai gelap, berarti sudah isya. Dan waktu isya kapan? Dari isya sampai waktu subuh. Tapi ulama yang kehati-hatian membagi dua malamnya. Jadi kalau jam 7 lewat itu masuk waktu isya, pertanda 7 lewat 11 waktu isya, berarti sampai di subuh berarti ada 9 jam. Ada baiknya waktu isya itu hanya 4 jam setengah. Karena 4 jam setengahnya itu adalah sudah masuk waktu tahajud. Kehati-hatian. Meskipun bisa orang sholat sesudah jam 12 bisa, tapi sebaiknya kehati-hatian. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dan amal yang paling mulia adalah sholat. Rasulullah SAW menegaskan bahwa abdul amal, sebaik-baik amal, seutama-utama amal adalah sholat. Walidain, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, wal jihad, dan jihad fi sabilillah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada 5 yang disegerakan. Yang pertama salat, segera salat. Yang kedua segera bertobat, segera bertobat. Jangan pernah menunda-nunda tobat. Pertanyaannya, ada jaminankah kita ini masih hidup? Oh, nanti aku tobatnya Ramadan. Jangan tunda. Segera tobat, karena tidak ada jaminan kita masih hidup. Maka tubuh ilallahi taubatan nasuha, kita diminta untuk bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Karena tobat itu bagian daripada mensucikan diri. Sekali lagi, mensucikan diri. Karena untuk menuju ke surga itu proses yang panjang. Sekali lagi, proses yang panjang, harus bersih. Karena surga itu bagaikan lemari yang bersih. Yang masuk ke pakaian itu, yang dalam lemari itu adalah pakaian yang sudah bersih. Kalau kotor dicuci dulu. Kalau masih masih kotor dibersihkan lagi. Habis itu dikeringkan. Habis dikeringkan disetrika. Rapi baru masuk dalam lemari. Begitulah perumpamaan surga, harus bersih. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menjadi orang-orang yang
bertobat itu innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 disebutkan bahwa orang yang sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan menjaga kebersihan. Kalimat yang pertama kita sebutkan setelah salam adalah astagfirullah. Bahkan Nabi dalam satu riwayat hadis, Nabi beristighfar 70 kali. Dalam riwayat yang lain, Nabi beristighfar sebanyak 100 kali. Maka bertobatlah. Sekali lagi bertobatlah, karena ini adalah bentuk bagaimana kita bisa membersihkan diri. Mohon maaf, sebelum 6 jam. Maaf, dosa itu nanti dicatat setelah 6 jam dilakukannya. Betapa murahnya, kemurahannya Allah, betapa baiknya, betapa kasih sayangnya Allah. Malaikat terakhir itu baru berniat langsung dicatat. Tapi malaikat atid, walaupun dosa itu sudah dilakukan, belum dicatat. Kapan dicatat dosa itu? 6 jam setelah dilakukannya. Kenapa? Jangan sampai dia tobat. Jangan sampai dia mengembalikan curiannya. Dia mencuri, apakah dicatat? Belum. Tunggu 6 jam. Setelah 6 jam baru dicatat. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana sungguh kata Nabi, malaikat yang berada di sebelah kiri akan mengangkat penanya 6 jam bagi seorang muslim melakukan dosa. Jikalau dia menyesal, beristighfar kepada Allah, maka ia akan menghapuskannya. Dan jikalau tidak, maka barulah ditulis satu kesalahan. Hadis riwayat Tabrani. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, jangan pernah menunda. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannatul ansamawati uiddatul muttaqin. Bersegera, yakni bersegeralah membayar utang. Sekali lagi, bersegeralah membayar utang. Keadaan atau nasib manusia itu tergantung jelas atau tidak jelasnya, pasti atau tidak pastinya. Jika dia selamat atau binasa. Jiwa seorang mukmin itu tergantung karena utangnya, sampai utangnya itu dilunasi. Orang yang berutang dan berniat tidak mau membayar utangnya, maka akan bertemu dengan Allah dengan status sebagai pencuri. Rasulullah SAW menegaskan, siapa yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka ia akan bertemu dengan Allah di hari kemudian dengan status sebagai pencuri. Status berhutang membuat pelakunya mendapatkan, kata Nabi, inna di siang hari, gelisah di malam hari. Maka ayo berniat untuk melunasi hutang. Jangan sampai ada hutang. Mohon maaf, Rasulullah menolong 3 manusia. Siapa yang ditolong oleh Allah? Yang pertama, orang yang ingin melunasi hutang. Yang kedua, orang yang akan menikah. Dan yang ketiga, orang yang mengurus agama Allah. Yang keempat, segeralah. Jadi segera salat, segera tobat, segera bayar hutang. Yang keempat, bersegeralah menikah. Segeralah menikah. Menikah itu memiliki banyak keutamaan. Orang yang menikah itu terpelihara dirinya dan agamanya. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang telah menikah, berarti dia telah mencukupkan separuh dari agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam menjaga sisa separuhnya. Sekali lagi, sisa separuhnya. Karena keimanan orang, ujian itu akan bertambah ketika orang sudah menikah. Dan menikah itu adalah ibadah. Bahkan mendapatkan limpahan rahmat kasih sayang Allah. Pintu-pintu langit itu dibuka dengan pintu rahmat, dengan 4 situasi. Allah membuka langit dengan pintu rahmatnya dalam 4 situasi. Yang pertama, Allah buka pintu rahmat itu dalam situasi ketika turunnya hujan. Jadi terbuka. Yang keempat, ketika terjadinya akad nikah. Jadi kalau ada undangan akad nikah, hadirlah dan diamlah pada saat akad nikah, apalagi saat khutbah nikah, karena di saat itu pintu langit, pintu rahmat dibuka. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir karena waktu, yakni bersegeralah menguburkan jenazah, bersegeralah mengurus jenazah. Karena jika jenazah itu adalah orang saleh, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut adalah orang
selain orang saleh, maka kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian. Jadi fitnah kalau terlalu lama jenazah itu disimpan, karena mengalami proses pembusukan. Jadi ada baiknya disegerakan. Mohon maaf, jangan ada yang berselisih. Bedakan mayat dengan jenazah, beda. Kalau mayat itu orang yang sudah mati tapi belum ada proses padanya. Kalau jenazah yang sudah dimandikan. Jadi kalau ada yang ditunggu mayat yang orang yang meninggal menunggu anaknya, jangan diapa-apakan jenazah itu, tunggu dulu. Karena kapan sudah dimandikan berarti dia tidak bisa menunggu lagi. Dan dimandikan, dikafani, disalati, dikuburkan harus segera, jangan ditunda lagi. Apalagi kalau sudah disolati harus segera. Ada lima hal yang harus kita lakukan pada jenazah seorang muslim. Yang pertama, tutuplah matanya, karena sungguh pandangan mata orang yang meninggal itu mengikuti rohnya. Makanya orang yang sudah meninggal itu pasti matanya menghadap ke atas karena mengikuti rohnya keluar. Kemudian lemaskanlah seluruh persendian si mayat itu sebelum dia mengeras, serta letakkanlah sesuatu di atas perutnya agar tidak mengembang. Mohon maaf, segerakan diaturkan, jangan sampai dia bengkok atau apa, disegerakan. Kalau perlu diikat tangannya supaya tidak bergerak, artinya nanti kalau kaku agak susah. Yang ketiga, tutuplah sekujur jasad si mayit. Mohon maaf atas apa yang kau lakukan pada jenazah itu, sama saja perlakuanmu terhadap ketika dia masih hidup. Jadi mayat itu tidak boleh dipotong-potong, mayat itu tidak boleh dibakar, tidak boleh disakiti. Karena ketika engkau menyakiti jenazah, sama halnya engkau menyakitinya jikalau dia hidup. Yang keempat, menyegerakanlah penyelenggaraan jenazahnya. Segerakan, karena kapan dia tinggal akan terjadi fitnah, karena terjadi pembusukan. Dan terakhir, kuburkanlah jenazah di mana dia meninggal, di kota di mana dia meninggal, sebagaimana syuhada Uhud tidak dikembalikan di kota Madinah, tapi dibiarkan dikuburkan di mana dia wafat. Jadi dianjurkan kalau memang dia meninggal di kota itu, sebaiknya di kota itu aja, tidak usah dipindahkan jenazahnya. Semoga nasihat dari ayat yang kita bahas di surah Ali Imran ayat 133, bersegeralah untuk meraih rahmat Allah, ampunan Allah. Ini mengajarkan buat kita untuk tidak menunda-nunda kebaikan, karena tidak ada jaminan kita masih hidup. Mudah-mudahan ini yang meningkatkan ketakwaan kita. Barakallahu fil Qur'an ya Tuhan Nabi bil ayatin sikr. Astaghfirullahaladzim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bi tasbih. Alhamdulillah wa inna asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa nasta'inu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah taqullaha wa wasallu ila rabbil alamin. Wa la anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri ibadah bihi nafsi wa zanna bi malaikati musabbihu kulli sifaqala qala bi kitabin azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabati wa ashabihi wa sulati ajma'in. Warda Allahumma ala arba'atil khulafa'i rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli jami'al muslimin wa ansur islamul muslimin wa ahli ولكلمتك على يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الحي منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة. ربنا افتح بيننا وبين بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. تذكروا واذكروا wa dzikrullahi akbar.